Sorry bro and sis, kita lagi setting nih ya. Kok nggak di-cut? Pas di ini kok nggak diedit. Oke, jadi biar natural aja ya bro and sis ya. Kita harus berjalan dengan berhati-hati, safety riding first ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis. Gimana kabarnya hari ini? Tetap ganteng, tetap cantik ya, dan tetap bahagia selalu, amin. Dan yang pasti semoga aja selalu sehat nih, amin, amin ya rabbal alamin. Dan lagi-lagi Erik barengan Cah Dolan Motovlog, bro and sis. Hari ini kita akan keliling kota Madiun. Kita untuk hari ini rencananya mau ambil rute yang agak sedikit di luar kota ya, agak pinggiran seperti itu bro and sis. Gak apa-apa ya. Oke. Dan buat kamu yang pengen banget ngelihat Erik riding di tengah-tengah kota, kamu bisa ngeklik video Erik yang sebelum-sebelumnya ya. Karena udah banyak banget video Erik yang sebelumnya riding di tengah kota Madiun. Ada di Jalan Pahlawan, ada di alun-alun kota Madiun, ada di lapangan Gulun ya. Jadi ada beberapa spot yang keren yang ada di kota Madiun udah Erik kunjungi semua bro and sis. Dan untuk hari ini Erik akan keliling kota Madiun agak sedikit keluar kota. Maksudnya ya bisa dibilang sedikit pinggiran gitulah ya bro and sis ya. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe channel Cah Dolan Motovlog ini bro and sis. Jangan lupa juga untuk share, komen, dan yang pasti banyak sekali keuntungan kalau kamu subscribe Cah Dolan Motovlog bro and sis. Salah satunya bisa tahu sudut-sudut kota Madiun seperti itu ya. Aduh, lumayan panas bro and sis. Gimana dengan kabar puasanya semua nih? Dan ya emang puasa hari ini di kota Madiun sedikit panas ya bro and sis ya, cuacanya. Jadi agak sedikit menguras tenaga. Ya semoga aja kamu kuat ya. Ini seperti mbak-mbaknya ini, semoga kuat juga ya menghadapi puasanya, amin. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatannya bro and sis. Imun tubuhnya tetap dijaga biar nggak turun seperti itu. Makan makanannya bergizi, berprotein, itu akan sangat berguna banget buat kesehatan kamu. Ini ada Vespa yang keren banget nih. Erik pengen punya seperti itu tuh sebenarnya bro and sis. Ini keren ya. Oke, anyway, thanks banget buat kamu semuanya bro and sis yang udah ngeklik video ini, yang udah nontonin Erik di Cah Dolan Motovlog. Erik seneng banget lah ngono kuwi ya. Dan ya pasti jangan lupa juga untuk komen-komen ya. Komen-komen mungkin kamu bisa request juga ya bro and sis ya, untuk rute mana aja yang sekiranya ingin kamu ketahui di daerah Madiun dan sekitarnya bro and sis. Saya pengen tahu Kanigoro, wah iyo budal rek. Saya pengen tahu mana ya, daerah mana mungkin gitu. Yo, Erik seneng banget rek. Ini kita sekarang ada di Jalan Ciliwung. Kita ada di Jalan Ciliwung bro and sis. Cukup ramai, terpantau ramai lancar ya bro and sis ya. Sebentar lagi lebaran, alhamdulillah. Ya kurang 3 minggu ya. Nggak apa.
Sebentar lagi kita lebaran, sebentar lagi kita mudik bro and sis. Tapi untuk Erik nggak mudik lagi ya, karena Erik udah ada di kampung halaman yang nikmat banget. Safety riding. Sebentar, ini Erik cek dulu ya Brancis ya. Oke, kita jalan. Ini kita masih ada di Jalan Ciliwung Brancis. Kita nanti rencananya akan melewati daerah Madiun, sedikit pinggiran seperti itu, dan kita mengarah ke jalan ini apa namanya, Soekarno Hatta ya. Di sini cukup berangin ya Brancis ya. Erik itu akan seneng banget ya Brancis kalau kamu juga seneng menikmati video-video yang ada di Cahdulan Motovlog untuk kali ini. Untuk itu, untuk bikin buat kamu seneng, mungkin kamu bisa nge-request ya Brancis di komen. Kiranya rute mana aja yang pengen kamu ketahui, yang pengen Erik lakukan, guys. Seperti ini misalkan, ini jalan menuju Ponorogo ya Brancis ya. Kalau terus lurus itu menuju ke Ponorogo. Apakah kita akan ke Ponorogo? Di sini cuaca terpantau cerah ya Brancis ya. Terpantau cerah, lalu lintas juga berjalan dengan lancar. Oke, mulai jalan. Jadi di video-video sebelumnya Brancis, Erik udah jalan-jalan gitu ya, udah new ride di tengah kota Madiun seperti itu. Di alun-alun, ada juga di Lapangan Gulun, ada juga di Pahlawan Street Center seperti itu Brancis. Jadi buat kamu yang kebetulan ngelihat video ini, loh kok lihat sini ya, padahal saya pengennya di sini gitu ya, bisa ngeklik aja. Ini coba kita ke ini Taman Demangan ya Brancis ya. Kita mampir sebentar nih, kita coba pantau keadaan yang ada di sini. Tuh, jadi udah keren banget ya lapangannya. Ini playground Lapangan Demangan, weh keren. Ini ada STAI Madiun Brancis. Seperti ini keadaannya untuk sore ini. Terpantau cerah dan sedikit sepi ya. Kita berhadapan dengan sinar matahari Bro and Sis.
Sorry nanti kalau ini videonya agak sedikit terganggu. Ini sisi yang berikutnya. Demangan Resto. Demangan Resto. Apa UMKM? Aduh, jalannya serem banget. Kita kembali di jalan raya. Kita menuju ke selatan lagi, bro and sis. Nyoride adalah hobinya Erik. Hobinya adalah keluyuran ya, dolan. Makanya channel ini Erik kasih nama Cah Dolan Motovlog, bro and sis. Karena Erik tuh sukanya ya gini, dolan, nyoride seperti ini. Dan tentunya untuk nyoride seperti ini juga harus didukung dengan perangkat-perangkat yang sehat juga ya. Seperti misalkan motor harus sehat, aparel padahal cuma jaket biasa. Dan juga helm yang pasti. Jangan lupa untuk safety riding, bro and sis. Jadi kalau kita berkendara dimanapun, walaupun itu jauh dekat, kalau kita pakai sepeda motor, itu saya kira alangkah lebih baiknya ya, kalau kita memakai peralatan keselamatan yang lengkap seperti helm, jaket. Dan mungkin untuk saat-saat ini harus didukung juga dengan masker ya, bro and sis ya. Ya sebenarnya bukan ini ya, apa namanya, semata-mata mengikuti siaran dari pemerintah atau kepolisian juga. Tapi kalau kita pikir-pikir itu sebenarnya juga penting juga ya untuk kita ya, bro and sis ya. Bisa dibayangkan dari beberapa rekan kita yang astagfirullah, semoga nggak terjadi, rekan kita yang mengalami kecelakaan seperti itu, bro and sis. Itu kejadiannya fatal banget karena ya salah satunya kurangnya dari perangkat keamanan yang dikenakan seperti helm, jaket, dan juga ini ya mungkin celana panjang seperti itu, bro and sis. Loh kok bisa celana panjang barang? Iya. Jadi mungkin dengan adanya kita mengenakan celana panjang itu akan mengurangi dampak kerusakan dari kecelakaan yang kita alami seperti itu ya. Mudah-mudahan sekali lagi Erik bilang mudah-mudahan itu nggak terjadi di kita semuanya ya, bro and sis ya. Semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, selain perangkat keamanan tadi, bro and sis, kalau berkendara seperti ini, nyoride seperti ini, tentunya nggak lepas dari keadaan motor kita terutama ya. Apapun motornya, baik tahun muda ataupun yang sudah sedikit tua seperti punyanya Erik ini, bro and sis, kalau keadaannya sehat, insya Allah itu juga akan membuat perjalanan kita itu lebih aman, lebih sehat, sehat. Dan apa ya, ya pokoknya enak gitu aja ya, bro and sis ya. Daripada di tengah jalan nanti macet misalkan, nggak bisa jalan. Ya kalau kita bisa membenahi motor kita sendiri itu lebih baik ya. Tapi gimana dengan teman-teman kita seperti Erik misalnya yang pengalamannya kurang untuk permesinan sepeda motor seperti itu, bro and sis. Makanya untuk Erik sendiri, Erik sangat menjaga keadaan motor ya. Bisa di bengkel ini juga, nggak tahu itu bengkelnya siapa. Itu selalu rutin gitu. Jadi mungkin perawatan rutin yang Erik lakukan untuk motor itu ya salah satunya dengan pergantian oli mesin itu, bro and sis. Pergantian oli mesin
Dan untuk pergantian oli mesin ada beberapa di antara kita ya, itu yang punya pendapat masing-masing bro and sis. Ada yang lebih memilih kilometer. Jadi sekian kilometer, biasanya 2000 kilometer ya bro and sis ya, itu ganti oli mesin. Ada juga yang berpatokan ke waktu. Waktu di sini mungkin bisa ini bulan, berapa bulan gitu ya. Berapa bulan udah ganti oli, seperti itu. Dan itu semua tergantung dari pemahaman kita masing-masing ya bro and sis ya. Kenapa Erik pilihnya kilometeran? Itu karena Erik gak lepas dari keseharian ya, kegiatan sehari-hari yang Erik lakukan bro and sis. Kegiatan sehari-hari di sini ya seperti yang kamu semuanya lihat bro and sis. Erik suka banget nyoret, dan setiap hari seperti ini ya, Erik nyorait seperti itu ya, karena ya emang seneng banget. Jadi walaupun mungkin kemarin-kemarin Erik nggak bikin konten, nggak lagi ngevlog seperti ini, itu Erik suka banget nyorait bro and sis. Jadi keliling ya, walaupun kelilingnya cuma sekedar di area Madiun ya bro and sis ya, itu Erik rasanya udah seneng banget. Oh ya, info aja, yang di belakang kita tadi kita melewati pabrik gula Kanigoro bro and sis. Pabrik itu udah dibangun kira-kira sejak zaman Belanda ya, kalau kita lihat dari bangunannya. Dan Erik sempat lihat di tembok itu ada tertulis tahun 1882 kalau nggak 84 gitu. Pokoknya itu udah lama banget bro and sis. Jadi kalau kita ngomongin masalah bangunan-bangunan bersejarah, itu banyak banget bangunan bersejarah yang ada di Kota Madiun juga ya bro and sis ya. Salah satunya peninggalan dari Belanda itu tadi. Ada pabrik gula, ada juga bangunan di tengah kota itu yang sekarang dikelola oleh pemerintah Kota Madiun bro and sis. Dan alhamdulillah juga terawat dengan baik gitu. Jadi keren banget tuh Madiun. Pengen banget nih ya, jadinya pengen jadi duta wisata Madiun. Ini Kelurahan Munggut bro and sis. Jalan cukup lengang ya di sini alhamdulillah. Dan walaupun lengang, Erik pengennya ya cuma seperti ini aja bro and sis, santai. Ya, mengenai motor, perawatan motor, kalau kita suka banget nyorait gitu ya. Walaupun nggak suka nyoret, tapi kan keseharian kita nggak lepas dari mobilitas ya. Dan itu didukung oleh motor, sepeda motor kita bro and sis. Bisa dibayangkan kalau motor kita sedang sakit, lagi demam gitu ya, aktivitas kita juga bakalan terganggu seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita merawat motor dengan baik. Karena insya Allah kalau motor kita rawat dengan baik, dia akan juga memberikan yang terbaik buat kita bro and sis. Wah gitu ya. Jadi gini, mungkin sedikit informasi juga ya bro and sis ya. Saya suka banget dengan motor. Jadi istilahnya kalau ada motor yang terlihat tersiksa gitu ya, kumel, nggak terawat seperti itu Erik tuh merasa kasihan seperti itu ke motornya. Bukan ke orangnya ya, bukan ke ownernya, justru ke motornya. Nggak tahu kenapa itu. Mungkin sama juga yang kamu alamin ya bro and sis ya. Wah ini gerobaknya keren nih, bisa ditiru ya bro and sis ya. Mungkin sama dengan kamu juga ya, kamu yang suka banget dengan hewan, mungkin pecinta hewan. Kalau ada hewan yang tersiksa, kamu juga akan merasa kasihan. Dan hal itu juga yang Erik alami itu bro and sis. Kalau ada motor yang nggak terawat, yang kumel bahkan sampai rusak gitu, atau paling nggak terdengar suara mesinnya tuh bobrok gitu ya, klek 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 klek, aduh ngewesak nira rasanya nira. Gitu Francis. Ya, sekarang ini motor emang sudah menjadi barang kebutuhan pokok ya, untuk mendukung mobilitas kita, untuk mendukung aktivitas kita, Francis.
Hampir semua orang yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sekarang, itu punya motor. Bahkan di satu rumah pun mereka punya 2 sampai 3 motor gitu. Itu. Tapi sayangnya ada di beberapa dari mereka mungkin yang kurang bisa, maaf Erik bilang seperti itu ya, kurang bisa merawat motornya. Dan hal itu terlihat dari beberapa kasus yang Erik temuin di bengkel biasa Erik gadang gitu ya, Bro Ensis ya. Itu ada beberapa kasus itu mereka sampai habis olinya gitu, oli motornya, oli mesinnya tuh habis, Bro Ensis. Loh kok iso ngono lho. Ya, saya jadi sendiri juga heran. Juga heran kok iso gitu ya, kok bisa seperti itu gitu loh, Bro Ensis. Harus nggak tahu tuh kenapa bisa sampai kayak gitu tuh. Apa nggak dirasakan gitu loh. Maksudnya kan kalau sampai habis seperti itu kan pasti ada ya gejalanya ya. Bahkan jangan sampai habis lah, katakanlah berkurang gitu ya, setengah atau lebih dari setengah, itu kan pasti suaranya, jalannya pun juga berbeda gitu loh, Bro Ensis ya. Ini adalah Pasar Kojo, Bro Ensis. Ini Pasar Kojo Madiun. Jalannya pun sudah berbeda juga gitu loh. Jadi aduh, Erik juga bingung nih ya dengan mereka yang sampai kehabisan oli mesin gitu ya. Ya mohon maaf banget, itu di luar dari konteks finansial ya, keadaan ekonomi ya, Bro Ensis ya. Erik di sini bilangnya dalam konteks kenyamanan dan keamanan motornya aja. Jadi kalau mungkin ada komen yang ya mungkin orangnya maaf ekonomi lemah atau gimana, itu di luar konteks itu Erik pembahasannya ya. Gitu. Jadi ya itu, kalau kita merawat motor kita dengan baik, itu dia juga akan memberikan yang terbaik buat kita, Bro Ensis. Perjalanan kita nyaman, perjalanan kita lancar seperti itu, dan nggak akan terganggu ya, insya Allah ya. Dan kalau semuanya lancar ya, pekerjaan kita pun, kegiatan kita pun juga akan lancar seperti itu, Bro Ensis. Terus selain ini ya, pergantian oli yang apa namanya reguler, untuk motor-motor yang baru, motor-motor injeksi gitu ya, itu kalau bisa jangan sampai kehabisan bensin. Itu udah kesalahan yang fatal gitu kalau menurut Erik ya. Kalau kamu emang cinta banget dengan motor kamu, ya tolong perhatikan seperti kamu mencintai kekasihmu ya. Wong pacarmu ae mbok gatekne ya to. Njaluk apa ae lho mbok lakoni, kamu turuti, Bro Ensis. Mosok motormu sing bendina mbok tumpake mbok cak ngalor gitu, mbok sepelek nih piye. Ya mohon maaf, mungkin Erik agak sedikit emosi. Inilah keluhan hati dari seorang pecinta motor, Bro Ensis, yang melihat sebuah motor itu tersiksa seperti itu. Ya, jadi kalau itu tadi untuk apa namanya motor-motor baru yang injeksi, jangan sampai kehabisan bensin gitu, Bro Ensis. Kalau bisa bensinnya dicek, kan di speedometer kan ada tuh indikatornya ya. Dan kamu juga harus hafal ya, walaupun tinggal 1 strip ya, please lah, jangan dispekulasi. Oh ini sih bisa melakukan sekian, oh ini masih bisa jalan sekian. Ojo, Bro, itu fatal itu. Itu bengkel dari teman kita. Jadi Erik suka banget bengkelnya di situ ya, Bro Ensis ya. Yang saya bilang tadi, Erik nongkrong di bengkelnya, di bengkel teman saya itu. Itu bengkel yang recommended banget untuk teman-teman yang ada di Madiun dan sekitarnya. Erik udah percaya banget ke bengkel itu ya. Oke, lanjut ke pembahasan motornya, perawatan motor. Jadi untuk perawatan mesin gampang banget itu ya. Untuk yang reguler ya tinggal penggantian oli gitu tadi.
Dan kalau ada sedikit sesuatu yang berbeda di mesin kamu ya bro and sis ya, seperti jalannya kurang enak atau ada sedikit suara yang klitik-klitik atau yang seperti apa yang aneh itu, ya mohon segera dilarikan ke rumah sakit. Ke rumah sakit motornya, yaitu bengkel, di bengkel yang kamu percaya bro and sis. Bisa di bengkel resmi dari motor yang kamu miliki, bisa juga di bengkel-bengkel yang kamu percaya itu. Karena pengaruhnya banyak banget bro and sis kalau kamu memperhatikan keadaan motor kamu. Kalau keadaan luar seperti penampilan itu ya, itu tergantung dari pemiliknya. Kalau Erik emang suka dengan motor yang bersih ya. Karena Erik bilang gini tuh karena ada beberapa teman-teman yang penting motornya sehat, mesinnya ya, jalannya nggak terganggu, walaupun penampilan luarnya, penampilan fisiknya agak sedikit kotor seperti itu. Yaitu kalau penampilan itu tergantung ya. Erik nggak terlalu mempermasalahkan yang seperti itu. Karena kalaupun kotor tapi jalannya baik ya nggak apa-apa. Ini wilayah area Proliman Joyo ya bro ya, tuh ada patungnya. Dan jalan ini menuju ke terminal bro and sis. Jalan ini menuju ke terminal Madiun. Erik tunjukkan sebentar, di sebelah kanan kita ini ada salah satu pusat perbelanjaan yang cukup terkenal ya. Ini bro and sis. Ini bukan promo. Tapi kalau ownernya tahu video ini dan mengendorse, ya alhamdulillah. Ini ada Sun City. Ternyata ada maunya. Jadi di depan kita itu bro and sis ada NCL Madiun. Itu adalah sekolah ini perhotelan dan juga kapal pesiar ya. Aduh, mohon maaf. Ini di sini jalannya bergelombang ya bro and sis ya, dan masih ditambah dengan ini redam kejut, apa namanya ini ya, bukan speed bump, aduh, ini lupa Erik ini namanya apa ya kalau seperti ini. Mungkin bisa kasih komen di bawah ya bro and sis, kalau seperti ini nih namanya apa. Kita melewati rel kereta api bro and sis. Mohon maaf kalau videonya sedikit terguncang. Erik konsentrasi di sini dulu ya. Oke. Seperti motor-motor yang kita lihat ini, mereka bisa berjalan dengan baik, bisa juga melancarkan aktivitas kita ya bro and sis. Itu ya nggak lepas dari perawatannya juga ya, karena mereka dirawat dengan baik. Kalau mungkin dari mesin seperti itu, dan untuk perawatan apa lagi ya, misalkan lampu-lampu mati gitu, itu juga penting bro and sis, apalagi kalau kita berkendara di malam hari ya. Lampu itu adalah sesuatu yang fatal kalau kita berkendara di malam hari bro and sis. Karena ada beberapa kasus kecelakaan itu yang terjadi karena pengendara lain yang ada di sekitarnya, baik di belakang ataupun di depan si pengendara itu karena mereka tidak melihat adanya dia, karena dia nggak memakai lampu seperti itu. Sangat disayangkan kan, lampu loh regone piro ya kan. Ya bukannya Erik sok ini ya, sok sombong ya, merendahkan harga lampu atau gimana, itu enggak. Maksudnya dibandingkan dengan keselamatan kamu bro and sis, ya taruhlah paling mahal 30.000, itu ya ada yang paling mahal, udah yang paling baik gitu, dibandingkan dengan keselamatan kita ya, itu jauh banget bro and sis gitu.
Jadi lampu itu memegang peran penting juga kalau kita berkendara. Mohon maaf ya kalau mungkin di pembahasan ini Erik ngomongnya kasar. Ngomongnya kasar, mohon maaf banget bro and sis. Ini karena Erik lakukan karena ya sayang sama kamu semuanya bro and sis, supaya kamu selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu selamat, selalu sehat seperti itu. Ini bro and sis, kita ada di kawasan Terminal Madiun. Kita ada di kawasan Terminal Madiun. Ini tempat biasa teman-teman menunggu bus yang akan mereka gunakan itu bro and sis. Ini kawasan Terminal Madiun. Jadi sebenarnya perawatan motor itu mudah dan juga murah ya bro and sis ya. Kalau ke arah sana itu arah menuju Caruban dan juga Surabaya bro and sis. Kalau yang ini di sini ini arah menuju Ring Road. Lama-lama kamu bisa tahu nih ya bro and sis ya. Ini kawasan pabrik gula Rejo Agung bro and sis. Biasanya kalau menjelang Lebaran daerah sini macet ya bro and sis ya, rame banget. Dan yang pasti akan ada pos penjagaan juga yang didirikan oleh rekan-rekan kepolisian. Ini kita masih menunggu lampu merah bro and sis. Mohon maaf banget ya kalau kamu harus menunggu, tapi mohon juga jangan sampai leave this page. Jangan sampai meninggalkan Erik di video ini ya bro and sis ya. Oke, ini kita menuju ke Jalan Yosudarso bro and sis. Ini kita menuju arah kota, tengah kota ya, yaitu Pahlawan Street Center yang kemarin itu. Kok kuno ya? Ya sekalian promosi ya bro and sis ya. Kalau di Madiun itu sekarang ada wisata yang ada di tengah kota Madiun yang namanya adalah Pahlawan Street Center. Itu di sana keren-keren banget bangunannya, dan bahkan ada beberapa miniatur, bukan miniatur ya, apa itu ya namanya ya, ada, maksudnya beberapa ikon dunia itu ada di sana, seperti patung Merlion, seperti Mekah, dan juga Menara Eiffel juga ada di sana bro and sis. Buat kamu yang mungkin lagi ada di perantauan, yang kangen Madiun ya, ini nih keadaan Madiun saat ini. Ini adalah pabrik gula Kanigoro, Rejo Agung. Ini Rejo Agung ya bro and sis ya. Ada pabrik gula Rejo Agung ini. Ini adalah rumah dinasnya. Oh ya, mengenai perawatan motor tadi, Francis, gimana menurut kalian? Menurut kalian apa yang harus dilakukan untuk
merawat motor kita sehat, bro and sis. Mungkin ada sedikit tips dan juga triks nih ya buat para bro and sis cah dolan motovlog maupun buat Erik sendiri. Karena terus terang Erik juga masih butuh ilmu ya mengenai motor, dunia motor seperti itu, bro and sis. Walaupun Erik seneng banget motor ya. Itu jadi, dan untuk motor karbu itu kemungkinan perawatannya agak sedikit mudah ya, agak sedikit mudah. Dan apa namanya, untuk bengkelnya mungkin bisa juga ke bengkel di luar bengkel resmi juga, itu juga bisa. Tapi ya tetap ya, untuk pergantian oli tadi harus dilakukan rutin, baik 2 bulan, 3 bulan, atau per kilometer. Kalau per kilometer, jalan per kilometer itu biasanya untuk Erik menggunakan ini jarak 2000 km. Jadi maksudnya per 2000 km Erik akan mengganti oli, itu bro and sis. Itu ada temanku yang kemarin bilang katanya bisa sampai 5000, 6000. Itu bisa ditanyakan ke temannya ya, mengenai mekanisme penggunaan oli tersebut, bro and sis. Kenapa bisa sampai selama itu? Ini kita ada di depan Inka Madiun. Ini kita ada di depan Inka. Di depan Inka Madiun, bro and sis. Ini salah satu bangunan yang terkenal, salah satu apa namanya, industri yang terkenal di Madiun ya, bro and sis, yaitu Inka. Jadi Inka itu memproduksi kereta api, gerbongnya dan semuanya itu, bro and sis. Untuk lebih detailnya bisa menghubungi mereka. Nah, kebetulan ini kita dihadang oleh perlintasan kereta api, palang kereta api ya. Dihadang oleh palang perlintasan kereta api. Kita sedikit maju biar supaya bro and sis semuanya tahu kereta yang akan lewat. Jadi kalau di sini itu, bro and sis, para orang tua mengajak putra-putrinya melihat kereta api ya, melihat kereta api lewat tuh ya di sini nih, seperti pada waktu Erik kecil. Itu. Dan di daerah sini di sebelah kiri kita itu adalah stasiun kereta api Madiun, bro and sis. Kita berhenti sejenak menunggu kereta api lewat, bro and sis. Itu ada teman kita, teman kecil kita yang mendada-dada kereta apinya ya. Ini ada kereta api lewat nih, bro and sis. Pertamina. Ini kira-kira isinya apa ya, bro and sis ya? Banyak banget, carak dalam isi 280 liter. 48230 liter. Berarti 48.200-an ya. Wih. Berhenti dianya.
Oke, mohon hati-hati juga. Selain pengendaranya yang banyak seperti ini Bro and Sis, ini jalannya juga bergelombang. Kita melewati rel. Ada ya ini ada patung dari spur kereta api. Ini Bro and Sis, Madiun Daup 7. Gimana dengan vlog untuk hari ini Bro and Sis? Senang ya, mudah-mudahan ya kamu semuanya yang menikmati keliling-keliling bareng Erik di Kota Madiun untuk kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga share ya Bro and Sis ya. Ya, mengenai perawatan motor tadi, apakah ada ide lain Bro and Sis? Selain pergantian oli yang rutin, terus apa tadi ya, harus memperhatikan jenis motornya, maksudnya injeksi atau bukan juga. Sepertinya banyak banget yang harus kita lakukan ya Bro and Sis ya, untuk merawat motor kita. Seperti tekanan angin yang untuk ban kita, itu juga penting banget. Jadi jangan sampai terlalu keras, yojo gembos-gembos nemen. Juga jangan terlalu ini ya, kurang angin seperti itu Bro and Sis. Karena itu juga mempengaruhi perjalanan kita dan juga konsumsi BBM ya pasti. Ya walaupun mungkin jumlahnya nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu banyak seperti itu. Tapi yang pasti itu pengaruh banget itu Bro and Sis. Selain lampu tadi udah kita bahas, tekanan angin untuk ban kita itu juga penting ya Bro and Sis ya. Ada beberapa teman kita yang suka menggunakan nitrogen. Nggak apa-apa, jadi nitrogen bisa, angin biasa pun juga bisa Bro and Sis. Kalau kamu lagi berkendara jauh ya, misalkan touring seperti itu emang lebih baik menggunakan nitrogen. Itu di ban itu nggak cepet panas ya Bro and Sis ya, sifatnya dingin gitu nitrogen. Tapi ya itu mungkin harga ininya juga sedikit mahal. Tapi ada beberapa gerai ban itu yang menggratiskan itu untuk pelanggannya Bro and Sis. Jadi kamu nggak perlu bayar lagi. Ini kita ada di Jalan Bali, Madiun, Kota Madiun Bro and Sis. Kita ada di Jalan Bali. Di sebelah kanan kita ini ada rumah sakit Pavilion Merpati RSUD DR Sudono Madiun. Apalagi di perlintasan seperti ini, perempatan, pertigaan, atau bahkan kita mau nyebrang, itu kita juga harus memperhatikan keadaan sekeliling kita ya Bro and Sis ya. Kalau kemarin Erik pernah curhat ke temen Polantas ya, polisi lalu lintas, itu kenapa kok banyak sekali kecelakaan yang disebabkan oleh human error. Itu salah satunya ya itu, jadi kurang pahamnya mereka mengenai apa ya, mengenai keadaan dia gitu ya. Kasih contoh lah, kalau kamu sedang berjalan pelan, itu kan alangkah baiknya kita ada di sebelah kiri kan gitu, kecuali mau menyeberang ya. Dan untuk rating juga, kalau mau belok ke kanan misalkan atau ke kiri seperti itu Bro and Sis, ya paling nggak 10 meter sebelumnya atau 20 meter lah ya, itu sudah harus menyalakan rating gitu, agar supaya temen atau kendaraan yang ada di sekeliling kita itu mereka bisa siap-siap, mereka bisa siap-siap gitu dengan
berbeloknya kamu seperti itu, bro and sis. Itu loh. Jadi dalam berkendara kita ada beberapa hal yang emang harus kita perhatikan ya, selain keadaan motor kita, tapi juga perlakuan kita gitu, bro and sis. Seperti misalkan di mana kita akan belok, kita kan sering ya menemui orang-orang di mana di saat dia mau belok itu mendadak. Kalau dibilang loh, aku udah ngeriting loh, aku ngeriting dan sebagainya. Iya udah ngeriting, tapi kan mendadak juga gitu. Misalkan ini keadaan kita ada di sini dan mbaknya ini ada di sebelah sini. Kalau dia belok tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ya Erik nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu, walaupun dia udah ngeriting gitu ya. Apa nang ngeritingin data, waduh rek. Go. Kita belok kanan, bro Edsis. Di mana orangnya? Awas, ini. Alangkah lebih baik mungkin kita menunggu beberapa saat ya, bro Edsis ya. Nggak apa-apa, sedikit lebih lama, ya rapopo. Yang penting kita selamat, seperti itu. Kalau Erik lebih memilih ke situ ya, bro Edsis ya. Lebih baik kita selamat daripada dari ngono loh ya. Ini di kawasan depan SMA 1 Madiun udah ramai. Teman-teman angkringan udah selesai menggelar dagangannya juga. Itu salah satu angkringan andalan di Madiun, bro Edsis. Dan langganan juga ya di situ ya. Dulu tuh sebenarnya di Madiun itu ada ya, di daerah alun-alun itu, bro and sis. Itu tempatnya jujukan para bikers. Baik bikers Madiun maupun tamu-tamunya ya, yang datang dari luar kota. Tapi sayang udah pindah. Dan kalau menurut kabar mungkin katanya udah nggak jualan lagi. Itu sayang banget keadaannya seperti itu. Padahal Erik tuh dulu sering ke situ nongkrong bareng teman-teman mbaknya. Ini kita ada di Jalan Kapten Saputro, bro and sis. Kalau lurus ke sana ya, itu kita ada di Lapangan Gulun. Di Lapangan Gulun yang Erik ceritain kemarin, yang ada di video sebelumnya ya. Jadi kalau ke sana ke Lapangan Gulun, ini dari arah berlawanannya, dari arah berlawanan yang kita lakuin kemarin, bro and sis. Kalau kamu penasaran dengan Lapangan Gulun, bisa cek video Erik yang sebelumnya ya, bro and sis. Kita kembali ke titik nol. Titik nol gimana? Ya titik nol dimana kita berangkat new ride untuk hari ini tadi, bro and sis. Kita belok kiri ya. Kamu nanti bakalan nemuin. Oh alah, oh iya ternyata neng kini ya mau. Betul, bro and sis. Di sini titik nol kita tadi, bro and sis. Ya, bro and sis semuanya, selamat sore, selamat malam, selamat siang juga. Mungkin cukup sekian untuk video untuk dari Erik untuk Cahdulan Motovlog untuk hari ini ya. Thanks banget udah ngeklik video ini, thanks banget udah nonton sampai selesai. Dan mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata, ada blanknya Erik ketika mau bicara seperti barusan.
Mohon maaf banget kalau videonya mungkin kurang berkenan juga ya. Mungkin sedikit goyang lah atau apalah. Itu Erik mohon maaf banget bro and sis. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe, komen dan juga share video-video yang ada di Cahdulan Motovlog. Oke, bro and sis. Erik akhiri video kali ini. Thanks dan sampai ketemu di video berikutnya.